Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 atau pada tanggal 29 Sivan 5783. Diambil dari 1 Raja-Raja 10 ayat 23 yang berkata demikian saudaraku. Maka Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar ini adalah menyatakan bagaimana puncak daripada kejayaan Raja Salomo ini saudaraku, dan puncak daripada kekayaan dan bangsa Israel pada waktu itu saudaraku. Dan kitab suci mencatat bahwa bangsa Israel mengalami suatu dekade yang berkelimpahan seperti ini saudaraku. Bahkan di muka bumi tidak ada satupun kerajaan yang memiliki kekayaan seperti halnya bangsa Israel yang dipimpin pada zaman Salomo ini saudaraku. Artinya apa? Inilah membuktikan bahwa Bapa Yahweh yang disembah oleh Salomo menyatakan bahwa Bapa yang memberkati hidup manusia pada waktu itu. Dan ini Bapa Yahweh nyatakan di dalam kitab suci saudaraku. Dan hikmat diberikan kepada Salomo. Bukan itu saja saudaraku. Di ayat yang ke-24-nya berkata, seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk mendengar hikmat yang Elohim taruh ke dalam hatinya. Dan orang akan berduyun-duyun datang ke sana saudaraku. Raja-raja bangsa-bangsa pada waktu itu datang ke Salomo untuk mendengar hikmat dan memberikan persembahan-persembahan. Artinya inilah bangsa yang dipilih oleh Bapa Yahweh dan bangsa yang menyembah kepada Bapa Yahweh. Dan yang dipimpin oleh Salomo yang mau melakukan apa yang Bapa Yahweh tetapkan terlebih dahulu untuk mengedepankan, membangun bait Elohim itu dengan baik dan sempurna pada zaman itu, dengan kesungguhan, dengan ketulusan hatinya, dan seluruh bangsanya membangun bait Elohim. Dan setelah itu bangsa ini diberkati begitu luar biasa saudaraku, sehingga kitab suci mencatat tidak ada satu bangsa pun kerajaan yang melebihi kekayaan daripada Raja Salomo pada waktu itu. Saudaraku, ini bukti bahwa Tuhan yang disembah Raja Salomo adalah Elohim Yahweh, sama seperti halnya Tuhan yang kita sembah saat ini adalah Elohim Yahweh saudaraku. Dan tentu hikmat dan tentu berkat-berkat yang sama bisa terjadi bagi kita saat ini saudaraku. Kita bisa mendapat suatu kekayaan, kehormatan, kemuliaan yang bisa kita dapatkan saat ini karena kita memiliki Tuhan yang sama. Tuhan yang kita sembah itu sama, yaitu Yahweh, pencipta alam semesta ini saudaraku. Dan yang menjadi masalah adalah kita masih mengotak-atik dalam pikiran kita. Kita lebih mendahuluin pekerjaan-pekerjaan dunia ini saudaraku, baru melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa Yahweh sudah tetapkan. Kita melihat bahwa wah nanti dululah nunggu saya dan suami saya menjadi baik, nanti dululah nunggu usaha saya berjalan dulu baru saya ibadah dengan sungguh-sungguh, wah nanti dululah nunggu anak saya menjadi baik dulu baru saya mau melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh. Justru itu yang kita lakukan. Dan apa yang terjadi kita tidak dapatkan itu saudaraku. Bila ini masih terjadi, mari rubah konsep ini saudaraku. Apalagi penyembah-penyembah Bapa Yahweh yang memiliki mental peminta-minta, mental yang meminta pengemis, ya mungkin mohon maaf bila kasar seperti itu. Minta sana, minta sini, minta belas kasihan sana, minta belas kasihan sini. Namun dia katakan bahwa dia adalah penyembah Bapa Yahweh. Saudaraku, di mana kuasa Bapa Yahweh itu? Di mana prototipe Salomo yang memiliki kekayaan berkelimpahan itu? Kenapa tidak sampai kepada hidup saudaraku? Sehingga saudaraku memiliki mental seperti itu. Kenapa? Karena ada mindset, cara berpikir saudaraku yang kebalik dan keliru saudaraku. Mari rubah konsep itu saudaraku. Datang dulu kepada Bapa Yahweh. Benahi dulu kepada Bapa Yahweh. Bangun dulu mesbah kepada Bapa Yahweh dengan penuh ucapan syukur. Karena Salomo lakukan itu dulu. Maka hal yang Bapa Yahweh berikan, kebaikan-kebaikan itu akan menjadi bagian hidup-hidup kita juga. Dan ini relevansi seperti Yeshua katakan di dalam kitab Matius 6.
Ayat 30 sampai 33, cari dulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepada kita semua. Mari saudaraku, kita lakukan selama kita masih diberi kesempatan di dalam kehidupan ini. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman. Dari tempat saya berdoa, Bapak yang memberkati kita semua. Shalom.